Isu panas dan sedang hangat-hangatnya saat ini di kawasan negara Pasifik yang mengakibatkan seperti Australia dan Singapura memberikan tanggapan keras kepada Indonesia karena Indonesia ingin bekerja sama secara militer besar-besaran dengan Rusia. Rusia meminta dan memohon agar Indonesia memberikan izin segera untuk menempatkan militer dan pangkalan militer di Indonesia, tepatnya di Papua. Menhan Sapri Samsudin telah bertemu dengan Sekretaris Pertahanan Sergio. Mereka telah memberikan perjanjian untuk antara Indonesia dengan Rusia memberikan dan membuat satu kesepakatan kerjasama militer, yaitu angkatan udara dengan pesawat-pesawat jarak jauh. Militer Indonesia dan militer Rusia itu nantinya akan bekerja secara kerjasama yang rutin dilakukan di sebuah pangkalan tersebut, yaitu tepatnya pangkalan militer Manohahua yang ada di Papua. Kenapa Rusia memilih daripada Indonesia yang bertepatan di daerah Papua? Karena Rusia menganggap Indonesia ini adalah strategis di Indo-Pasifik. Jadi dia bisa memantau daripada keadaan-keadaan yang ada di daerah Indo-Pasifik. Jadi Rusia ini segera akan membangun pangkalan militernya, namun ada beberapa negara yang keberatan dan tidak setuju dan memberikan dia punya penolakan itu terhadap pemerintah Indonesia seperti Australia dan Singapura. Negara Australia dan Singapura khawatir karena jarak antara pangkalan militer yang akan mau dibuat ini ke Australia hanya berjarak 900 mil dan ke Singapura hanya berjarak 550 mil. Jadi mereka pastinya khawatir dan mereka itu tidak menginginkan bahwa Rusia akan membuat pangkalan militer di sana. Rencananya Rusia akan membuat pesawat-pesawat pembom mereka yang di sana. Cuma pertanyaannya, apakah ini nanti bisa benar-benar terjadi atau terwujud antara Rusia dengan Indonesia bekerja sama militer di Papua? Jadi ada salah satu daripada protes anggota DPR Komisi 1, TB Hasanuddin. Dia memprotes bahwa itu melarang daripada dan bertentangan dari undang-undang negara kita. Jadi kita tidak bisa berpihak kepada satu negara manapun di dunia ini, itu kata dia. Dan dia menyebut apabila itu terjadi maka kita akan terganggu dan di daerah negara Pasifik ini akan terganggu dengan kita dan mungkin mereka akan menjauhi kita dan kita tidak bisa lagi bekerja sama dengan mereka. Itu kata daripada TB Hasanuddin dalam hal ini. Jadi dia sebenarnya keberatan sekali dan itu katanya melanggar undang-undang negara kita. Apakah itu nanti bisa terganjal ataupun bisa terganggu dengan kata-kata TB Hasanuddin itu yang bisa melanggar undang-undang di negara ini? Selain protes dari Australia dan Singapura, memang ini agak berat juga, tapi mungkin bisa saja terrealisasi jika suatu saat nanti ada misalnya persatuan pendapat yang mengerucut antara pemerintah dengan TB Hasanuddin ataupun anggota DPR Komisi 1 ini. Sebagian dari pemerintah mengatakan bahwa ini adalah penting mengingat daripada kawasan dan itu dibutuhkan negara kita karena di kawasan ini boleh dibilang persaingan militer itu sudah sangat tinggi. Tetapi Amerika Serikat juga tetap memantau apa benar bahwa Indonesia memberikan peluang untuk pangkalan militer Rusia di Papua. Jika itu terjadi, maka Amerika akan mengancam dari segi ekonomi. Itu juga yang dipikirkan oleh pemerintah.
seandainya nanti ini terrealisasi bahwa Amerika tinggal akan diam, bahkan mereka akan memberikan sanksi-sanksi ekonomi, sanksi politik, dan sanksi-sanksi daripada keuangan. Itu yang akan dipertimbangkan oleh pemerintah saat ini. Jadi sebenarnya jika nanti misalnya ini terjadi, bisa saja Indonesia akan terpuruk juga. Itu menurut daripada pemerintah dan pemerintah yang lain yang mengatakan seperti itu. Karena Amerika tidak akan tinggal diam seandainya Rusia melakukan daripada atau mendirikan daripada pangkalan militer di Indonesia begitu. Sebenarnya keinginan Rusia ini untuk membuat pangkalan militer di Indonesia ini sudah 1 tahun yang lewat dibicarakan. Cuma belum ada perundingan-perundingan yang mengarah resmi ataupun mengarah persetujuan ke sana. Akan tetapi bulan Februari kemarin Rusia datang lagi dengan utusan untuk membicarakan daripada untuk supaya bagaimana mengerucutnya persetujuan Indonesia untuk memberikan pangkalan militer Rusia ini. Dan awal bulan 4 kemarin April bahwa utusan daripada Rusia datang kembali lagi ke Jakarta untuk membicarakan hal ini, dan sepertinya sudah ada pengerucukan sekitar 90%, dan mungkin finishing daripada pembicaraan itu akan dibicarakan lagi bulan 6 yang akan datang. Jadi isu ini sudah tersebar di Santero Asia Pasifik, dan memang yang sekarang yang sudah terdengar suaranya yang memiliki protes itu baru Australia dengan Singapura. Tidak tahu entah negara-negara lain nanti menyusul untuk memprotes daripada Indonesia. Tetapi memang di dalam Indonesia sendiri banyak kendala. Artinya tidak semua sepakat dan saling tolak belakang juga antara pemerintah satu dengan pemerintah yang lain. Termasuk daripada anggota Dewan Komisi 1 ini, dia jelas-jelas menolak mentah-mentah bahwa itu adalah melanggar undang-undang negara Republik Indonesia. TB Hasanuddin mengatakan seandainya kita melakukan itu terlebih dahulu harus direvisi itu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jadi jangan asal main tabrak aja katanya. Jadi dia harus direvisi dulu. Kalau memang kita sepakat, ya memang kita harus ingin merevisi itu dulu. Jangan asal buat, asal terima, tetapi undang-undangnya bukan seperti itu, kata beliau. Jadi dia memang benar-benar menolak itu dan dia tidak sepakat bahwa itu akan dibuat dan diadakan di Irian Jaya sana. Maka daripada itu kemungkinan akan terjadi lagi perundingan-perundingan antar intern Republik Indonesia, artinya antara pemerintah dengan DPR. Apakah ini nanti disetujui atau tidak? Selain daripada protes-protes negara-negara di kawasan Asia Pasifik, maka di Indonesia sendiri belum ada satu kesepakatan dan mufakat yang bersama. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah ini dipentingkan atau diperlukan daripada pangkalan militer Rusia ini untuk mengimbangi daripada keamanan di Asia Pasifik, termasuk di negara kita ini? Memang selama ini mungkin negara luar terlalu sepele ya melihat daripada negara Indonesia, termasuk dari kekuatan militer angkatan udaranya, karena militer angkatan udara Indonesia selama ini terkesan daripada pesawat tempur bekas ya yang dibeli dari Rusia maupun daripada Amerika. Jadi orang daripada negara-negara tetangga sebelah melihat dengan dengan terlalu sepele begitulah ya. Mau kita lihat dengan Australia dan Singapura. Singapura dan Australia itu kan beli pesawat tak pernah second. Mereka itu kan memang new brand semua dia punya pesawat. Jadi artinya pabrikan semua. Bukan kayak Indonesia udah dipakai 3 tahun, 4 tahun baru dibeli begitu. Jadi orang itu menganggap sepele melihat angkatan udara kita. Kemungkinan itu salah satunya, makanya Indonesia ingin bekerja sama untuk membuat pangkalan udara militer dengan pesawat jarak jauh, pembom pesawat jarak jauh lah ya. Apakah memang ini bisa terwujud nantinya atau tidak? Ya tergantung daripada kesepakatan intern Indonesia juga sih. Tapi kalau daripada pihak Rusia sudah siap 100% dan memang udah tahun yang lewat ini diisukan dan mulai diberikan signal kepada Indonesia, dan bulan ini sudah dirunding lagi dan sudah terjadi kesepakatan yang hampir 100%, dan mungkin bulan Juni depan akan diulang lagi untuk daripada perundingan supaya mematangkan lebih akurat lagi. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman setuju bahwa angkatan militer ini ada di sini? Bila setuju berikan komen.